Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat pagi telah bersama kami di program rutin Bincang Papasan. Bersama kami sudah hadir Rektor IAIN Kendari, Ibu Faiza binti Awad. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama berbincang mengenai program-program unggulan di IAIN Kendari. Nanti kita akan saling berbagi pengalaman, berbagi program-program unggulan yang mungkin akan menginspirasi satuan kerja di Kementerian Agama. Mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita akan berkenalan lebih Bu Faiza ya, saya panggil singkat Bu Faiza. Kami perkenalkan untuk membagikan pengalaman atau membagikan data diri Ibu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Imam Bu. Imam ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza binti Awad, Rektor IAIN Kendari. Saya ini putri ya, kelahiran Gorontalo, tepatnya di Bualemo. Sekarang ada kabupaten baru Bualemo. Itu yang ada sekarang itu ada Pulau Cinta di sana. Jadi ada digagas oleh pengusaha Pulau Cinta yang dari luar negeri pun sudah ada di sana. Taman wisatanya. Itu berkedudukan di Kabupaten Lemo. Barangkali Mas Imam belum kenal, belum pernah dengar. Kan itu kabupaten kelahiran saya dulu masih kecamatan Tila itu, sehingga di akta saya itu lahir di Tilamuta. Nah, Tilamuta itu di mana? Itu di Bualemo. Ya, sekarang sudah pemekaran menjadi salah satu kabupaten Bualemo. Saya status sudah bersuami karena sudah usia segini punya suami, tapi hanya satu ya suaminya. Suami satu, kemudian punya putri 3. Yang pertama itu pengacara, sarjana hukum. Kemudian yang kedua perempuan, jadi yang pertama laki, kedua perempuan, dokter, lagi tugas di Gorontalo. Kalau yang ketiga masih SMA, Mas. Masih kelas 3 SMA. Nah, jaraknya terlalu jauh antara anak kedua dengan ketiga, 10 tahun. Kemudian tentang perjalanan hidup, ya, karir, hingga sekarang ini menjadi rektor. Saya belajar di SD di Kabupaten Bualemo tadi, tapi SD yang saya tempat itu 5 SD, Mas. Kenapa? Karena saya itu diperebutkan oleh kakak-kakak saya. Kan saya terakhir 10 bersaudara. Jadi kakak-kakak itu memperebutkan saya di mana tempat mereka tinggal, di situ minta saya pindah bersama mereka. Masa yang ada dalam file saya sampai sekarang saya tidak bisa lupakan, sehingga SD yang saya tempati untuk sekolah itu sampai selesai itu ada 5 SD. Itu semua akibat dari tadi itu. Saya diperebutkan oleh kakak saya. Saya entahlah mengapa, saya mungkin anak terakhir, atau memang saya kalau bisa menyebutnya secara subjektif, saya bisa dalam tanda petik rajin lah. Biasa kalau anak malas kan tidak disuka sama saudara-saudara sama kakak-kakaknya. Tapi karena rajin ya saya menyesuaikan diri, alhamdulillah.
itu kehidupan saya di SD sampai 5 SD, tapi alhamdulillah selesai dengan baik. Kemudian saya sanawiyah juga ngambil pesantren Al Khairat. Kebetulan cabang dari Palu ada di Guale, itu yang dulu masih Kecamatan Tilamuta, itu ada Al Khairat. Di sana saya belajar juga sore hari, SD pagi, kemudian sampai sanawiyah, sampai aliyah di Provinsi Gorontalo. Saya sudah pisah dengan orang tua saya sejak SMA itu di aliyah. Setelah aliyah saya tentu melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu itu IAIN Gorontalo masih filial dari Makassar, sama statusnya dengan Kendari ini. Dan ada beberapa Indonesia Timur itu di bawah istilah mereka, teman-teman itu rektor sekarang mungkin di Alauddin menyebut dengan daerah jajahan ya. Semua IAIN filial di Palu, Gorontalo, termasuk Kendari pada waktu itu masih filial kelas dari Alauddin Makassar. Jadi saya mengambil tingkat doktoral sarjana muda BA ya, BA. Jadi ngambil sarjana muda, kemudian melanjutkan ke Makassar. Kebetulan di Makassar itu perjuangan berat juga karena saya berhadapan dengan budaya orang tua saya yang alergi perempuan pergi sekolah jauh, jangankan sekolah jauh, memperoleh atau mengikuti pendidikan yang berbasis formal itu sangat tidak dalam jarang ya, dilarang. Tapi setelah saya selesai S1 itu saya paham sesungguhnya yang menginspirasi orang tua melakukan hal seperti itu ada 2 hal. Yang pertama memang culture orang Arab. Saya kebetulan ada darah tetesan Arab sedikit, Al-Amri, sehingga itu mungkin yang membuat ada masih pada waktu itu tahun 70-an sampai 80 itu masih kental. Belum ada perempuan yang sekolah sampai lebih dari SD. Bahkan SD tidak selesai kadang-kadang kalau perempuan. Jadi untuk saya itu ya sudah akan diberlakukan dengan culture seperti itu. Tapi saya melakukan ya semacam perlawanan secara persuasif lah gitu. Akhirnya yang pertama itu, yang kedua memang setelah selesai saya sarjana muda, saya persembahkan kepada bapak saya risalah saya pada waktu itu. Saya meneliti di rumah sakit penyakit kulit kusta. Saya meneliti di sana dan itu saya persembahkan kepada bapak saya, kepada abi saya. Situlah terbuka pikirannya dan saya juga membangun mindset positif juga terhadap orang tua saya. Kenapa saya dilarang? Karena memang pada umumnya perempuan itu di sekitaran sana di wilayah saya itu begitu berangkat ke provinsi, pada waktu itu Gorontalo belum provinsi ya, masih provinsi Manado, Kota Madia Gorontalo pada waktu itu. Saya memang di desa atau di lingkungan saya itu banyak yang pergi sekolah, kembali tidak selesai tapi mencoreng nama keluarganya. Sehingga itu saya menyadari, oh ini yang membuat orang tua saya, abi saya melarang saya untuk sekolah. Kenapa? Dikhawatirkan jangan sampai sama dengan mereka. Nah, sehingga begitu saya menyodorkan risalah saya, tumbuhlah keyakinan orang tua saya, muncul trust kepada saya bahwa memang benar-benar saya pergi itu untuk betul-betul untuk pergi studi, pergi belajar yang sesungguhnya, bukan hanya untuk foya-foya dan lain sebagainya. Sehingga itu terbangunlah keakraban saya dengan orang tua saya, dan saya meski kemana dibiarkan, tidak ditanya lagi setelah itu. Sampai 3 dan sampai dapat gelar profesor ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Perjuangan apa ya Bu? Menggebrak budaya ya, terobosan budaya ya benar. Ya. Nah, memang kultural, saya juga sedikit paham kultural memang di keluarga yang memang Arab itu memang kayak gitu ya Bu. Untuk yang perempuan ya udah dilaksankan gitu ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang mungkin saya bisa berkontribusi lebih sehingga
Bu Faiza terobosannya alhamdulillah sampai sekarang jadi rektor di IAIN Kendari. Ibu, untuk aktivitas sekarang Bu, selain jadi rektor aktif di mana aja Bu? Saya kebetulan diberi kepercayaan menjadi salah satu ketua pimpinan Muslimat Sulawesi Tenggara, ketua 2. Jadi ya meskipun waktu yang sulit untuk dibagi, tapi tetap kita bagaimana berkomitmen untuk sama-sama membesarkan muslimat sebagai tanda atau bentuk kepedulian kita untuk sama-sama membangun bangsa ini. Itu saya aktif di muslimat. Selain itu saya juga sebagai diberi kepercayaan oleh teman-teman, sahabat-sahabat sebagai pembina PMII yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, di situ saya bisa mereka kalau ada ya butuh ide, ada konflik internal kecil-kecilan, ada gesekan, ya datang berkomunikasi dengan saya dan saya alhamdulillah bisa memberikan solusi, memberikan mengayomi mereka untuk memberikan pemahaman bahwa organisasi itu perlu kita jalankan sebagainya secara kolaboratif, secara humanis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, membina sahabat-sahabat muda ya Bu yang semangatnya biasa ya Bu. Jadi memang harus apa ya, memberikan semacam pandangan kematangan mungkin itu ya Bu. Ya, betul. Mereka masih menanjak dikuasai atau didominasi oleh semangat yang itu ya. Ibu, terkait visi, saya tertarik sekali dengan visi dari IAIN Kendari yang disampaikan Ibu terkait dengan menjadi pusat kajian transdisipliner di Islam ya di Asia. Kawasan Asia. Bagi Bu, visinya itu seperti apa dan selama berjalan ini dari 2019 apa saja Bu yang sudah dikerjakan di IAIN Kendari? Ya, memang kita kalau bertumpu pada visi ini, jadi dia tidak dalam konteks kosong. Dia harus ditopang, didukung oleh variabel-variabel yang bisa mendukung ke arah itu. Jadi langkah-langkah yang sudah lakukan itu diantaranya bagaimana membuat akselerasi guru besar. Dan itu alhamdulillah di IAIN Kendari sekarang sudah ada 3 yang tahun-tahun sebelumnya belum ada. Sudah ada 3 tahun ini dapat 1 lagi, jadi sudah mencapai 3 ya. Memang kalau kita sebutkan di teman-teman yang universitas itu kita sedikit minder ya, tapi saya dengan semangat yang ada progres dari sama sekali tidak ada kemudian menjadi ada, itu sudah menjadi salah satu kebanggaan saya untuk IAIN Kendari sekarang ini sudah memiliki guru besar. Yang kedua tentu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, itu penelitian kita berbasis transdisipliner. Kita arahkan ke sana dan itu sudah dipahami oleh para stakeholder, oleh SDM kita, sehingga mereka sudah mumpuni untuk mencermati bagaimana penelitian yang berbasis transdisipliner itu. Dan kita menopang untuk itu atau melakukan langkah-langkah bagaimana mendatangkan narasumber-narasumber yang memang bisa memahamkan, memasifkan informasi tentang seperti apa itu transdisipliner. Kita datangkan dari UIN Jogja, misalnya ada Abdullah, ada siapa lagi, ada dari Syarif Hidayatullah, dari beberapa perguruan tinggi dan dari UGM juga, dari UPI Bandung, kita datangkan untuk membedah seperti apa transdisipliner yang kita jadikan sebagai visi kita itu 2045. Tadi kawasan Asia ya, transdisipliner di kawasan Asia. Ya, yang Kendari kita harapkan menjadi corong, menjadi tempat menimbak seperti apa transdisipliner itu. Kayak gitu ya. Jadi yang terakhir ini karena kita sudah diperhadapkan juga dengan persoalan akreditasi yang berbasis standar atau yang berstandar 9, sehingga pengabdian juga kita sudah berikan titik temu atau sentuhan terkait dengan transdisipliner. Jadi apalagi adanya MBKM itu sudah sangat klop dengan
dengan transdisipliner. Artinya mahasiswa kita yang belajar di bahasa Inggris misalnya, program studi bahasa Inggris, mereka juga bisa mengambil mata kuliah yang ada di IKT. Misalnya tentang tafsirnya, hadisnya secara lebih dalam. Ada nilai lebih lah dari sebelum dia atau ketika dia berada di program studi bahasa Inggris. Kayak seperti itu. Demikian pula dengan program studi yang lain, di syariah, FEB dan seterusnya. Ya, seperti itu. Luar biasa Ibu. Jadi memang mekanisme transdisipliner di kajian-kajian itu merupakan hal-hal yang apa Ibu? Harus memang integral kan gitu. Jadi yang berkait pasti saling berkait. Banyak komponen-komponen yang berkait tentang hal itu. Kemudian ini kita berbicara tentang program-program yang ada di IAIN Kendari terkait dengan program reformasi birokrasi, pencegahan KKN, apa saja yang sudah dikerjakan di sana? Program reformasi ini kan ada, kalau kita mengacu ke PMA nomor 7 tahun 2017 itu kan menyangkut ada 8 poin kan. Itu menyiapkan rencana pengembangan institusi misalnya. Tapi lebih jauh lagi pada 8 poin itu ada perubahan dan penguatan organisasi. Misalnya menyiapkan rencana pengembangan institusi misalnya tadi itu kita ini sekarang sementara berusaha untuk melakukan upaya transformasi dari IAIN menjadi UIN. Mudah-mudahan ke depan mohon doanya dari Mas Imam bisa kita berubah status, karena itu mau tidak mau pasti akan memberi efek atau dampak positif terhadap variabel yang lain atau komponen-komponen yang lain. Karena itu kita memberikan pengembangan kompetensi SDM-nya dan lain-lain sebagai persyaratan dari perubahan kelembagaan itu. Yang terkait dengan saya tidak rinci satu-satu ya. Misalnya melaksanakan otonomi perguruan tinggi itu kan sumber daya manusianya, kemudian pengelolaan tridharma perguruan tinggi tadi, pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian kita upayakan tiap tahun itu meningkat. Ya, tiap tahun meningkat dalam berbagai klaster. Kenapa? Karena itu yang menjadi alat jual kami, ya, dari publikasi. Kita sudah punya artikel sebanyak 24 itu, dan itu ada satu yang sudah berada pada Sinta 2. Oh, Sinta. Langkawi. Itu Langkawi dia itu bahasa Arab. Dan kita berkomitmen dengan teman-teman, insya Allah tahun ke depan ini tidak terlalu lama kita usul untuk menjadi Scopus. Ya, untuk menjadi Scopus. Demikian pula dengan ada artikel atau jurnal-jurnal yang lain yang terkait dengan penelitian, misalnya Al-Izza, itu Al-Izza sudah Sinta 3 sekarang. Jadi kita saya sering menyampaikan ke mereka kepada teman-teman, sudahlah kita harus ada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kalau kemarin Sinta 1, Sinta 2, besok kita Sinta 1 atau Scopus. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Semua kita prioritaskan untuk adanya progres kemajuan pengembangan. Baik pengembangan kelembagaan maupun pengembangan yang terkait dengan pengembangan kelembagaan itu sendiri. Misalnya tridharma perguruan tinggi tadi. Saya kira itu yang melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ya itu tentu secara berkala saya melakukan evaluasi. Rapat evaluasi saya lakukan. Terutama kalau misalnya terkait dengan komitmennya, ada komitmen terkait dengan korupsi dan nepotisme, ya, kolusi. Ini hampir setiap saat, hampir setiap event, kalau ada perekrutan CPNS, itu saya awali pertemuan dengan berbagai agenda, tapi
yang terkait dengan itu, tapi saya titik fokuskan pada persoalan bagaimana kita melakukan atau melaksanakan rekrutmen itu kita bersih, kita terhindar dari KKN tadi. Ya, saya tahu sendiri tuh kalau itu Bu. Jadi pas kemarin SKD, jadi benar-benar yang peserta yang lolos dengan skor yang relatif aman, itu benar-benar di briefing dari IAIN Kendiri bahwasanya IAIN Kendiri tidak akan pernah mengambil untung atau meminta sesuatu. Jadi kalau ada yang kontak itu berarti tidak berasal dari IAIN Kendiri. Itu salah satu program pencegahan yang menurut kami luar biasa, preventif sekali kan gitu ya. Mulai dari yang lulus tes yang berada di UPT BKN Kendari kemarin Bu. Jadi sebenarnya kami sudah ada tindakan seperti ini ya. Itu kan suatu tindakan preventif yang kami rasa dari rekrutmen sudah sangat dijaga kan gitu ya. Benar ya Bu? Ya, alhamdulillah itu yang saya gelindingkan karena itu saya lakukan jauh sebelum saya jadi rektor. Saya biasa masih masanya Pak Ali Irfan ya. Ali Irfan yang sekarang di Irjennya, itu beliau jadi Kakanwil lalu beliau libatkan kami, diantaranya saya dan ada dosen UO untuk rekrutmen eselon 4 dan 3 ya kemarin itu tahun-tahun lalu. Itu saya berkomitmen, saya tidak mau main-main dengan itu. Artinya dan itu yang menjadi kebanggaan Pak Ali Irfan. Alhamdulillah beliau kan panggil Nyai sama saya, Nyai. Beliau pantau langsung, beliau menerima informasi juga bagaimana meng-cross check ya di lapangan seperti apa. Karena itu modal kita, itu modal besar. Baik kepada diri kita, kepada orang lain atau ada jaringan relasi koalisi atau apalah namanya untuk mengarah ke situ kan itu merusak lembaga, kasihan lembaga kita. Ya, akan tercemari dengan itu. Ya. Jadi komitmen kami untuk memberantas itu bukan hanya pada verbal, tetapi ada misalnya banner yang kita simpan di setiap itu. Kemudian ada pamfletnya, kemudian ada peringatan-peringatan seperti yang saya katakan. Hampir setiap event itu saya mengingatkan kepada mereka. Saya katakan saya tidak akan main-main, saya tidak akan biarkan. Ya, tentu dengan penekanan retorika atau intonasi yang memang bisa mereka terima. Dan saya secara pribadi juga ya mereka harus terbangun trust kepada saya. Artinya dari saya dulu ibda binafsi kan. Kalau saya hanya ngomong doang di belakang ada main kan pasti percuma kita ngomong. Mereka kan pasti ngomong di belakang juga, wah rektor itu ngomong begitu tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu. Jadi saya ibda binafsik, saya usahakan insya Allah mudah-mudahan Tuhan lindungi ya dari hal-hal seperti itu. Ya itulah langkah-langkah yang saya sudah lakukan terkait dengan KKN ya atau korupsi, nepotisme, kolusi dan nepotisme ya. Gitu. Ya Ibu, luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ya. Kita sudah merasakan bukan hanya mendengarkan. Jadi kita kemarin pas pemantauan juga merasakan sudah sangat diinternalisasi oleh para staf di lingkungan IAIN sendiri. Selanjutnya Ibu, kita berbincang tentang kita masih dalam masa pandemi. Bagaimana peran ASN kita optimalkan sebagai salah satu garda terdepan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Kalau di IAIN seperti apa untuk penanganan COVID-19 sendiri? Ya, baik. Saya untuk vaksinasi untuk COVID-19 ini kami kan sempat untuk Sulawesi Tenggara kan sempat zona merah juga kan beberapa kali. Jadi khususnya di kampus ya kalau melihat lembaran yang jauh sebelumnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu kami menggunakan tidak menggunakan Finjer. Kenapa? Karena ada kasus yang begitu melanda ya, termasuk di IAIN. Sehingga belakangan ini kita antisipasi karena sudah dibentuk ketua satgasnya. Kemudian setiap ada kegiatan sebelum offline kita sudah berlakukan itu. Jadi ada kerjasama dengan Polda untuk vaksinasi itu mereka
menyiapkan vaksin. Dengan sama itu tinggal Satgas di kami yang memberi pemberitahuan kepada dosen. Jadi kami semua dosen itu sudah tidak ada yang tidak tervaksin. Semua sudah termasuk mahasiswa ada sekitar 2.800 yang sudah 1 dan 2 ya, vaksin 1 dan 2. Masih terus berlanjut itu. Tinggal menunggu waktu-waktu yang kesediaan atau waktu yang lowong dari pihak Polda. Dan itu alhamdulillah sudah jalan dengan lancar. Bahkan mahasiswa juga tingkat penerimaan mereka awalnya memang kita mengalami kendala di dalam mengkomunikasikan. Ada sebagian yang mengacu ke orang tua yang tidak percaya. Nah, kita beri pemahaman melalui online, melalui offline. Kita beri pemahaman bahwa vaksin adalah salah satu modal untuk bagaimana kita terhindar dengan COVID-19 ini. Dan itu alhamdulillah semakin hari semakin meningkat. Dan bukan hanya mahasiswa. Di lingkungan masyarakat ini, begitu vaksin untuk mahasiswa, kita buka pengumuman bagi masyarakat yang ada di sekitar sini yang yang ingin mengikuti vaksin, kita perkenankan untuk sama-sama. Tinggal didata oleh mereka panitia, kayak gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat juga ada ikut. Setiap pelaksanaan vaksin sudah ada beberapa kali tahap, itu pasti ada diikuti oleh masyarakat di sekitar. Ya. Melibatkan seluruh sivitas akademika juga masyarakat yang ada dari masyarakat. Untuk ini Bu, sekarang kan kita di era digital dan informasi berkembang dengan cepat. Kita banyak sekali menerima informasi-informasi yang baik itu hoax atau kabar bohong kan gitu. Mungkin upaya-upaya apa sih Bu yang dilakukan, pesan untuk seluruh ASN Kementerian Agama yang harus kita lakukan ketika ada pesan-pesan yang belum tentu kebenarannya, pesan-pesan seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau sebelum itu saya sudah melakukan langkah yang soft ya. Langkah saya soft itu selalu mendeteksi narasumber yang diundang oleh panitia di fakultas. Sampai ke sana. Begitu ada dalam tanda petik pemikiran saya ada tercium informasi, apa kita lacak di IT, apakah narasumber ini pernah berafiliasi atau pernah di-follow sama orang-orang yang itu. Nah, itu langsung saya menyurat ke fakultas untuk mengganti narasumber seperti itu. Itu sampai ke sana langkah saya. Setelah itu tentu pada semua kegiatan, rapat evaluasi atau apa saja itu selalu saya mengingatkan kepada mereka, termasuk kepada ASN yang muda-muda, karena memang mereka masih sangat familiar dengan IT. Jadi saya bilang jangan disalahgunakan, resikonya besar. Dan saya tidak akan tanggung-tanggung untuk memberi sanksi. Saya sudah sampaikan dari awal. Dan ada contoh, saya beri penyampaian kepada mereka. Katakan misalnya program saya ke Polda itu, ke masyarakat, ke stakeholder, saya menyatakan bahwa IAIN saya usahakan bersih dari radikalisme. Nah ini kan bicara tentang ke arah sana. Kita bicara hoax, pasti bicara radikalisme. Saya baru 4 bulan dilantik sebagai rektor, itu saya memecat salah seorang mahasiswa. Saya DO dan sampai sekarang masih PT Tun untuk di pusat menunggu keputusannya. Dan itu sering saya sampaikan setiap pengangkatan, setiap rekrutmen CPNS saya sampaikan di ruangan ini. Saya sampaikan bahwa jangan main-main terhadap anti Pancasila yang berafiliasi dengan organisasi yang terlarang dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, kita bukan karena apa, tapi kita jagalah bangsa kita ini. Siapa yang mau menjaga kehidupan kita? Apalagi ASN itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang mengayomi semua program kebijakan pemerintah. Semua kita ini harus menjalankan program pemerintah. Salah satu program pemerintah adalah kita ini bersih dari bisa melindungi negara ini dari rongrongan yang seperti itu. Demikian pula dengan
vaksin tadi, demikian dengan hoax tadi, itu sering saya katakan, saya akan beri tindakan tegas ketika teman-teman ini melanggar apa yang saya sudah bangun komitmen dengan teman-teman bahwa kita harus bersih dari hoax, kita harus bersih dari COVID-19 ya, dan radikalisme tadi. Nah itu alhamdulillah saya melihat itu berhasil. Mudah-mudahan ini tidak salah itu, tapi tentu sekarang ini masih sementara dilacak melalui IT. Mereka memang giat tapi sudah tidak berani untuk seperti dulu terang-terangan dan sebagainya. Ya, seperti itu Mas Imam. Jadi saya tidak akan main-main, saya akan mentolerir, dan itu saya sudah sosialisasikan dari awal dan hampir setiap event, hampir setiap momen saya sampaikan, saya tidak akan beri kesempatan kepada, walaupun itu ASN baru terangkat, walaupun itu ASN yang senior, saya akan menyurat ke menteri, saya minta diberi sanksi sesuai dengan tindakannya. Undang-undang yang berlaku ya, Bu. Ya, gitu. Jadi kita telah sampai di penghujung acara, Ibu. Ini nanti saya mohon closing statement terkait dengan pesan-pesan persatuan, Ibu. Kita sekarang dalam masa-masa yang relatif agak panas kan itu di tahun-tahun mulai 2019 ya. Panas sekali ya kondisi. Bagaimana sih Bu pesan-pesan persatuan? Anggaplah ini pesan persatuan dari Kendari untuk Indonesia seperti apa? Oh iya. Ya, pesan saya tentu yang pertama diawali dengan keluarga. Lembaga yang paling kecil. Nah, masing-masing kita, misalnya ASN yang ada di IAIN ini sejumlah 300 orang misalnya, kalau kita berbasis tadi pada masing-masing rumah tangganya mengendalikan hoax itu, kita tidak terjebak dengan ikut serta seperti mereka-mereka yang menyebarkan berita-berita hoax atau berita yang tanpa diklarifikasi lebih awal. Itu saya kira sangat berhasil. Artinya dari keluarga. Kemudian yang kedua, tentu kita mengimbangi juga informasi-informasi yang kita perlu menyampaikan informasi-informasi yang netral, yang memang benar-benar tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jadi ketika kita juga menerima hal yang seperti itu, misalnya membuat kita tersinggung, kita tidak serta-merta langsung terpancing untuk memberikan perlawanan secara melalui IT. Jadi itu yang saya sampaikan sama mereka, sudah diamkan aja, kalau Anda tersinggung diamkan aja. Itu salah satu strategi bagaimana supaya, karena kalau semakin dilawan, dilakukan perlawanan, dijawab, nah, itu semakin jadi, dan ketika semakin jadi itu semakin memanas. Ketika semakin memanas, semakin sulit untuk didamaikan, ditangani oleh siapapun. Nah, jadi harapan kita yang pertama dari keluarga, kemudian dari institusi-institusi seperti ini, bagaimana pimpinan itu memberikan himbauan secara masif, jangan bosan-bosan lah istilahnya, bagaimana supaya mereka tidak terjebak di persoalan hoax ini, ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita, termasuk kepada tentu himbauan saya seperti tadi kepada mereka-mereka yang pegang ini ya Android ini, ya arahkanlah jari-jari kita kepada dan bangun, karena kita kan bukan jari tetapi otak kita, pikiran kita, bangun pemikiran ya, positive thinking lah terhadap semua hal. Kalau kita sudah terbangun itu, insya Allah jari kita akan terkendali untuk menekan atau menulis chat-chat yang kita share atau yang kita like atau apa dan lain sebagainya. Iya, saya kira gitu Mas Imam. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bincang Pengawasan telah berbincang bersama Ibu Rektor yang Kendari, Ibu Faiza binti Awad. Saya juga mengutip pesan dari Gusman ya, masa beliau dilantik awal itu, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itu mungkin pesan-pesan penutup untuk Bincang Pengawasan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Rektor atas kesempatan dan waktunya. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mas Ubay, terima kasih. Terima kasih, sama-sama.